Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Wijaya. Di sini saya akan mempraktikkan tugas praktikum uji vitamin C. Saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pipet. Yang kedua gelas kecil. Ketiga sendok kecil. Keempat sampel. Sampelnya terdiri dari belimbing, pir, sama jeruk. Kemudian bahannya adalah tepung maizena, air, dan betadine. Baiklah, setelah memperkenalkan alat bahannya, selanjutnya kita akan mulai melakukan uji cobanya. Yang pertama adalah masukkan 1 sendok makan tepung maizena ke dalam 1/4 gelas air. Lalu aduk sampai larut. Sesudah larut, selanjutnya masukkan 5 sendok kecil sampel ke dalam gelas kecil. Yang pertama adalah jeruk. Satu, dua, tiga, 4, 5. Sampel yang kedua adalah belimbing. 1, 2, 3, 4, 5. Sampel yang ketiga adalah pir. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah memasukkan 5 sendok sampel ke dalam gelas kecil, selanjutnya masukkan 5 tetes larutan kanji. Masukkan 5 tetes larutan kanji ke dalam sampel jeruk. Dua, 3, 4, 5. Masukkan 5 tetes larutan kanji ke dalam jus belimbing. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu masukkan 5 tetes larutan kanji ke dalam pir. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah melakukan 5 tetes larutan kanji ke dalam sampel, selanjutnya tambahkan tetes betadine sampai warnanya larutan biru kehitaman.
Yang pertama kita coba ke dalam sampel jeruk. 1 2 3 4 5 6 7. Kita aduk. Apakah warna sudah larutan sudah biru kehitaman? Ternyata belum. Masih 7 tetes, belum terjadi warnanya menjadi biru kehitaman. Selanjutnya kita akan melakukannya lagi. Setelah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita aduk. Ternyata belum. Belas tetes juga belum warnanya menjadi biru kehitaman. Selanjutnya kita tetes lagi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah 20 tetes. Kita aduk. Ternyata warnanya sudah berubah menjadi biru kehitaman. Di dalam jeruk sudah berubah warna menjadi biru kehitaman. Setelah sampel pertama sudah siap, selanjutnya ke sampel kedua, ke belimbing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita aduk. Setelah 7 tetes kita aduk. Apakah warnanya sudah menjadi larutan biru kehitaman? Ternyata belum. Kita lanjutkan lagi. 8, 9, 10, 11, sudah 11 tetes. Maka kita aduk. Ternyata masih belum. Kita tetes lagi. 12, 13, 14 tetes. Kita aduk. Ternyata warna sudah jadi biru kehitaman. Jadi di dalam belimbing setelah 14 tetes betadine warna sudah menjadi larutan biru kehitaman. Selanjutnya ke sampel ketiga, yaitu pir. Kita coba. 1,
2, 3. Kita coba 3 tetes dulu. Setelah kita aduk, apakah warna menjadi biru kehitaman? Kita aduk lagi, satu lagi. 5 tetes. Aduh. Setelah 5 tetes, di dalam pir terdapat 5 tetes betadine sampai warna larutan biru kehitaman. Oke. Jadi kesimpulannya adalah apabila sampel yang diteteskan betadine berubah warna, maka sampel tersebut mengandung vitamin C. Oke, sekian hasil praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dini Triamira dari Munte, perwakilan dari kelompok 6 kelas IKM 8 semester 2 yang akan menjelaskan praktikum 6, di mana pada bayi kita menggunakan kurva WHO yang berwarna merah jambu ini untuk perempuan, sedangkan yang berwarna biru ini untuk bayi laki-laki. Balita menggunakan kurva KMS dan remaja menggunakan kurva CDC, sedangkan dewasa atau lansia menggunakan IMT. Penilaian status gizi pada bayi dengan kurva WHO. Baiklah, kali ini penilaian status gizi pada bayi A yang berjenis kelamin perempuan yang berumur 11 bulan dengan berat badan 10 kg dan diukur dengan kurva WHO. Oke, kita di sini bisa lihat umur dan berat badannya berada pada satu titik. Bayi ini berumur 11 bulan dengan berat badannya 10 kg. Di sini kita bisa lihat dia berada pada satu titik yang berwarna garis kuning. Berarti jika berada pada garis kuning itu tandanya normal. Berarti bayi ini termasuk kategori normal. Jika berada di garis merah, tandanya mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Jika mengenai garis merah di atas dan di bawah, ini tandanya gizi buruk atau kurang nutrisi. Jika telah lewat pada garis hijau atau kuning dan merah, ini dikatakan kategori malnutrisi. Bila tepat di garis hijau yang di tengah, ini tandanya sudah normal, tetapi gizinya masih perlu diperhatikan lagi karena bisa jadi ini mengalami kelebihan nutrisi. Penilaian status gizi pada balita dengan kurva KMS. Selanjutnya, penilaian status gizi pada anak balita yang berusia di bawah 2 tahun dengan menggunakan kurva KMS. Pada kurva KMS memiliki beberapa bagian. Pada atas ada nama balita yaitu Rehana dan nama posyandu yaitu Harapan Bunda.
Di bagian bawah terdapat bulan perkembangan, lalu berat badan dan naik atau turun. Kami menguji selama 6 bulan terakhir dari perkembangan berat badan si balita. Pada umur 13 bulan, tepatnya pada bulan Januari, berat si balita 10,5 kg. Selanjutnya di bulan Februari naik menjadi 11 kg. Lalu pada bulan Maret, berat badan balita tetap di 11 kg. Lalu pada bulan Juni, berat badan anak naik menjadi 12 kg. Lalu pada bulan Juli, berat anak turun menjadi 11 kg. Lalu di bulan Agustus, berat balita kembali menjadi 12 kg. Dari kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa si balita memiliki perkembangan yang normal. Penilaian status gizi pada remaja dengan kurva CDC. Saya akan menunjukkan penilaian status gizi pada remaja dan remaja dengan menggunakan CDC. Di sini ada seorang remaja laki-laki bernama Mas yang berusia 10 tahun dengan berat badan 28 kg dan tinggi badan 135 cm. Kita memakai kurva yang boys 2 to 20 years. Kita tarik garis lurus 130 cm. Di sini ini memakai persenti 50. Lalu kita tarik garis ke bawah. Kita dapatkan tinggi badan yang berusia 10 tahun. Lalu kita tarik garis lagi. Ke samping. Kita dapat 30. Itu merupakan berat badan ideal si anak. Bagaimana status gizi si anak? Nah, ini dia rumusnya. BB per anak per BB ideal dari CDC dikali 100%. Tadi diketahui TB tinggi badan aktual 135 cm, BB aktual 28 kg, usianya 10 tahun, sama dengan 28 per 30. Tadi tuh BB ideal dari CDC dikali 100% sama dengan 93%. Jadi, jika kita melihat status gizi anak atau klasifikasi di sini, kita melihat bahwa dari hasil hitungan kita, status gizi anak ini adalah normal. Penilaian status gizi pada dewasa atau lansia dengan menggunakan IMT. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian status gizi pada dewasa atau lansia dengan menggunakan IMT. Baiklah, di sini ada seorang wanita tua bernama Tika Astuti yang berusia 52 tahun dengan berat badan 75 kg, tinggi badan 175
175 cm. Oke, kita akan menghitung IMT beliau sesuai dengan rumusnya. Rumus dari IMT yaitu BB berat badan per kilogram. Maksud saya BB yang kilogram per TB yang meter. Jadi kita ubah dulu tinggi badannya dari sentimeter ke meter. Jadi kan tinggi badannya 175 cm diubah ke meter menjadi 1,75 meter. Baru per kubik. Baru kita masukin angkanya 75 kg per 1,75 meter kan masih kubik, jadi kita ubah dulu jadi 1,75 kali 1,75 menjadi 3,6 sama dengan 75 kg per 3,06. Hasilnya menjadi 24,50. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa si wanita tua itu termasuk kategori lebih berat badan yang kita dapat lihat dari tabel di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Puspita Dewi, NIM saya 0801192001. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan selama 7 menit atau yang biasa disebut kultum tentang perspektif gizi dalam Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, salah satunya yakni ilmu gizi. Islam mengatur umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum. Contoh ayatnya yakni, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian ayat yang kedua, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang gizi. Hadis tentang tidak berlebihan dalam makan. Dari Miqdam bin Ma'di Karibah berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga. Jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga lambungnya untuk minuman, dan sepertiga lambungnya untuk bernafas." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh luar biasa, Rasulullah telah mengingatkan kita untuk tidak berlebihan ketika makan, karena semua yang berlebihan itu bakal tidak baik untuk tubuh kita. Jika ditinjau dari aspek ilmiahnya, ternyata berdasarkan penelitian bahwa ketika orang sering makan berlebihan akan berisiko untuk sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, atau stroke. Bahkan berdasarkan temuan dari Mayo Clinic, jika
makan berlebihan mungkin dapat menyebabkan hilang ingatan sementara, terutama bagi lansia. Dan dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang atau tidak berlebihan dan tidak kurang juga, ibaratnya pas gitu. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat atau dapat berasal dari serealia dan umbi-umbian. Sumber vitamin dan gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat atau dapat berasal dari serealia dan umbi-umbian. Sumber vitamin dan mineral atau dapat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sumber protein berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, serta biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali ASI atau air susu ibu untuk bayi yang berusia 0-6 bulan. Namun, Allah telah memerintahkan umatnya untuk tidak secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan tidak dilakukan secara teratur. Kemudian hadis makan dan minum sambil berdiri. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk minum berdiri. Qatadah, seorang tabi'in berkata, kami bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, yang demikian itu lebih jelek dan lebih buruk. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ternyata benar. Hadis Rasulullah SAW tentang larangan minum sambil berdiri itu ada kaitannya dengan kesehatan. Ilmu kedokteran modern mengungkapkan bahwa minum dengan keadaan berdiri menyebabkan air yang mengalir berjatuhan keras pada dasar lambung dan menjadikan lambung kendor dan menjadi pencernaan sulit. Sebagaimana terus-menerus makan dan minum sambil berdiri dapat menimbulkan luka pada dinding lambung. Sedangkan menurut Dr. Abdul Razak Al-Kailani, minum dan makan sambil duduk lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan. Karena apa yang diminum atau dimakan seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar lambung dan usus. Menabraknya dengan keras, jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus dan lambung juga. We done just sing this song, so wrap me in plastic and make me